Halo Study Mates, kembali lagi di Let's Study Your Study Partner. Kali ini kita bakalan bahas materi pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika di topik geometri. Nah, terutama pada hari ini kita bakalan bahas mengenai titik, garis, dan juga sudut. Dan materi ini juga merupakan dasar daripada materi geometri lainnya yang juga bakal kita pelajarin. Bahan pembelajaran ini juga dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kenalin dulu, aku Abdan Muhtadi. Teman-teman semuanya boleh panggil aku Abdan. Aku merupakan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa achievement yang pernah aku raih. Di antaranya aku pernah meraih nilai SNBT dengan skor 726. Dan kemudian juga aku pernah diberikan penghargaan sebagai lulusan terbaik MA Arisalah Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir, aku juga pernah terpilih sebagai 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia versi Indonesia Student Leadership Camp 2023. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajarin pada kali ini? Di sini kurang lebih ada 3 poin yang udah aku highlight untuk materi yang bakal kita pelajarin hari ini. Nah, yang pertama yaitu objektifnya adalah, tujuannya adalah yang mau kita pelajari hari ini mengetahui kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi kita pengen pelajarin nih, kalau seandainya di sini ada titik, terus ini ada garis. Nah, kedudukan si titik ini terhadap garis ini apa gitu. Nah, sini mungkin teman-teman semua udah tahu kalau ini tuh di luar daripada garis ini. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi, kalau misalnya titik dengan titik, atau juga garis dengan garis, atau garis dengan bidang, seperti itu. Nah, itu nanti bakalan kita pelajarin. Kemudian yang kedua adalah kita bakalan belajar menghitung jarak antar titik dan garis. Nah, di sini basically kita bakal belajar, misal ada satu titik, ini titik lainnya. Gimana sih cara kita ngitung jarak titik ini ke sini tuh berapa sih? Nah, terus juga titik ke garis. Misalnya sini ada titik, sini ada garis. Gimana sih caranya kita ngitung jarak ini ke sini? Seperti itu. Nanti kita bakal menghitung jaraknya. Dan yang terakhir kita bakalan belajar mengenai sudut, yaitu hubungan dan besar sudut, seperti itu. Nah, kita coba pelan-pelan ya. Kita mulai pertama mengenai kedudukan titik, garis, dan juga bidang di sini, teman-teman. Oke, di sini kita akan bagi menjadi 5. Yang pertama kedudukan titik terhadap garis, terus kemudian garis terhadap bidang, terus kemudian garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Sorry, nanti ini salah satunya bukan garis terhadap bidang karena sini ada 2 ya. Nantinya di sini salah satunya bakal menjadi kedudukan titik terhadap bidang, seperti itu teman-teman. Ini nanti kita bakal belajar tentang titik terhadap bidang. Oke. Next. Oke. Poin pertama kita masuk ke kedudukan titik terhadap garis. Nah, sebenarnya ini simple aja teman-teman ya. Misalnya ada titik nih, titik A, ini ada titik B, terus ini ada garis. Titik A tuh di mana sih? Ya, udah jelas aja dia di luar garis G. Karena memang garis G ini nggak melalui si garis A ini, si titik A ini. Beda dengan titik B, yang dimana titik B ini dilalui oleh garis G ini, seperti itu teman-teman. Berarti B itu berada pada atau berada di dalam garis G. Seperti itu. Next, kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap bidang. Di poin kedua kita bakal bahas tentang titik terhadap bidang. Nah, ini tadi yang aku sempat mention, ada salah penulisan. Misal ini ada titik A, ini ada titik B. Kita punya sebuah bidang nih. Bidang itu gabungan dari
beberapa garis. Oke, aku mau coba mention juga. Jadi unsur sederhana dari sebuah geometri itu adalah titik. Nah, unsur yang gabungan dari titik ini akan membentuk yang namanya garis. Nah, basically sebenarnya si garis ini adalah gabungan antara titik-titik tersebut yang berdempetan. Nah, nanti gabungan dari beberapa garis akan membentuk yang namanya bidang. Apakah nanti bidangnya segi 4, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi. Ini sebenarnya sama teman-teman. Ada dua titik, satu titik A, satu titik B. Titik A berada di luar dari yang namanya bidang. Kita sebut ini bidang G lah ya. Berada di luar bidang G, karena dia nggak masuk dalam sini. Beda dengan B, yang dia termasuk ke dalam si bidang G ini. Seperti itu. Sebenarnya simpel aja, masih mirip-mirip. Next. Ini kalau garis terhadap garis. Di sini teman-teman juga bisa lihat kalau garisnya berhimpitan. Jadi ini sebenarnya emang kelihatan seperti satu garis, tapi sebenarnya garis ini dia tuh sebenarnya berhimpitan. Ada dua garis yang mereka berhimpit gitu loh. Misalnya ini garis F. Ini ada garis G lagi berhimpit. Jadi kelihatan kayak satu garis seperti itu. Terus juga kemudian ada garis sejajar. Sejajar ini pengertiannya adalah ketika kita panjangin terus garis mereka berdua ini nggak bakal pernah ketemu gitu loh. Kalau seandainya nih miring dikit nih lurus, anggap lurus ya. Ini miring. Nanti kalau kita panjangin lagi pasti mereka bakalan ketemu di ujungnya. Ya nggak? Jadi intinya sejajar itu ingat aja. Kalau ada dua garis yang mereka nggak bakalan ketemu. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga berpotongan. Berpotongan ini beda berkebalikan dengan sejajar. Kalau berpotongan mereka bertemu. Dan mereka membentuk satu titik potong. Beda dengan bersilangan. Bersilangan itu mereka selisih. Mereka berselisih. Tapi mereka nggak nyentuh. Nggak ada. Jadi di sini nggak ada titik potong. Ya udah. Kayak ada satu di sini. Terus kemudian satu lagi di atasnya. Anggap aja mereka tuh satu di atas, satu di bawah gitu. Jadi dia tuh mirip dengan berpotongan, bersilangan tuh mirip dengan berpotongan. Bedanya berpotongan akan membentuk yang namanya titik potong, sementara bersilangan nggak akan membentuk yang namanya titik potong, seperti itu. Terus juga ada juga kedudukan garis terhadap bidang. Di sini sebenarnya sama ya. Kalau di sini ada garisnya ini sejajar, alias mereka nggak bakal ketemu. Terus juga ini berpotongan, mereka membentuk satu titik sudut. Kalau terletak pada ya si garis ini merupakan unsur pembangun dari si bidang itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Masih gampang lah ya. Dan terakhir juga ada bidang. Bidang sebenarnya sama aja. Kalau berhimpit ya ada bidang. Tapi dia berhimpitan. Dua buah bidang itu berhimpitan. Kalau sejajar ya ini bidang. Kalau dipanjangin terus memang gak bakal ketemu. Panjangin sampai atas gak bakal ketemu. Kalau berpotongan ya kalau dipanjangin nih bakal membentuk satu titik sudut di sini nantinya. Seperti itu teman-teman. Nah, mirip-mirip lah. Intinya beda konteks antara titik, garis, dan bidangnya saja. Seperti itu. Tapi untuk berpotongan, sejajar, berhimpit, bersilangan, dan lain sebagainya itu kurang lebih mirip konsepnya. Nah, tadi itu adalah objektif material kita yang pertama. Objektif material kita yang kedua adalah kita pelajarin tentang jaraknya. Nah, seperti tadi tempat aku mention, misalnya nih ada titik, ini ada titik, berapa sih jaraknya ini? Atau di sini di poin kedua, ini ada titik, ini ada garis, berapa sih jarak dari titik ini ke garis gitu loh. Kita ngukur dari mana? Apakah nanti ini ke sini? Atau ini ke sini, atau ini jarak yang mana? Kan sama-sama jarak nih si titik ke garisnya. Cuman yang mana? Nah, itu akan kita pelajari nanti. Kita masuk dulu ke poin yang pertama, jarak titik ke titik. Sebenarnya basically jarak titik ke titik itu kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya prinsip Pythagoras. Nah, sini juga udah ada gambar juga teman-teman. Nih, ada dua garis nih. Ini ada titik A, ini ada titik B. Jarak titik A ke titik B itu gimana cara kita carinya? Ya kalau kita tarik garis kayak gini ya, ini membentuk sebuah segitiga. Jadi
tentunya nanti kita akan mencari Pitagoras dari ini. Ya gimana? Tentu panjang garis ini kuadrat, kita akarkan. Seperti itu aja teman-teman. Nanti ya bakal dapat kita panjang dari jarak AB ini. Begitu juga dengan nanti kalau ada soal yang kayak ini soal yang kayak misalnya di sini ada segi 4, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nanti cari ini ya tinggal panjang ini kuadrat diakarkan. Udah gitu aja. Oke, gampang lah ya. Nah, ini nih yang agak tricky nih. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis ini misalnya di sini ada titik A. Di sini ada garis F. Gimana sih cara kita ngitung jarak titik A ke garis F ini? Nah, caranya adalah terlepas dari gimana pun posisinya nih. Misalnya ada titik A, ini F. Ini ada G misalnya. Nah, kita harus buat tarik garis A ke garis yang mau kita cari. Titik A ke garis yang mau kita cari itu harus nanti membentuk sudut 90 derajat alias siku-siku. Berarti kita harus tarik lurus kayak gini supaya nanti dia berbentuk siku-siku. Begitu juga kalau kita mau ukur ke G, tarik lagi siku-siku. Kak, kalau kita tarik ke sini siku-siku nggak? Ya enggak, ini bukan siku-siku, ya enggak. Nah, intinya nanti kita akan menghitung jarak dari A ini ke garis ini ketika kondisinya siku-siku. Seperti itu teman-teman. Nanti untuk konsepnya ya sama, nanti ujung-ujungnya nanti juga bakal kita mencari Pitagoras. Nanti bakal diketahui ininya. Berarti kita mencari Pitagoras untuk ini. Nah, sama. Intinya kita harus ingat konsepnya adalah siku-siku. Seperti itu. Nah, yang terakhir di objektif material kita bakal belajar mengenai sudut. Nah, nanti kita akan belajar 3 poin. Yang pertama ada jenis sudut, terus kemudian hubungan antar sudut, dan sudut antar dua garis yang bersilangan. Kayak gimana itu, Kak? Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Kita belajar dulu tentang jenis-jenis sudut yang mungkin teman-teman semua sudah banyak yang tahu dan juga sempat aku mention juga di awal-awal tadi. Sini yang pertama ada yang namanya sudut siku-siku, ya sudut yang membentuk 90 derajat. Kalau di bawah 90 derajat namanya sudut lancip karena bentuknya lancip, tajam. Kalau di atas 90 derajat namanya tumpul karena dia nggak tajam, ya nggak? Terus kalau sudut lurus ya udah dia lurus. Jadi kalau ada suatu nih, ini lurus garis. Kak, ini nggak ada sudutnya. Ini ada sebenarnya. Kalau teman-teman pengen mengukur sudutnya di sini atau di sini, sama-sama 180 derajat seperti itu. Nah, kalau di atas 180 derajat tuh apa, Kak? Sudut refleks namanya. Sudut refleks ini kenapa namanya refleks? Karena ya refleksi alias kayak cermin. Refleksi ya ngaca lah aliasnya. Ibaratnya ngaca. Jadi sudut 180 derajat ini kebanyakan orang pakainya nanti kenapa dibilang refleksi? Karena basically yang lebih dari 180 derajat ini tuh merupakan refleksi dari sudut yang ini, ya kan? Yang ini sebenarnya di bawah 180 derajat. Cuman refleksi dari sudut yang di bawah 180 derajat ini menjadi sudut refleksi ini. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga hubungan antar sudut. Ada sudut berpelurus. Sudut berpelurus ini seperti namanya lurus. Sama kayak gini, lurus. Alias nanti jumlahnya ada 180 derajat. Nah, kalau seandainya di sini udah 30 nih. Kita total semua 180 derajat. Berarti sisanya berapa supaya 180 derajat? Ya 150 derajat. Seperti itu. Sudut berpenyiku. Nah, kalau seandainya nanti diketahui di sini 45. Ini totalnya udah pasti 90 derajat. Nah, otomatis sisanya supaya 45 ke 90 adalah 45 juga. Atau nanti kalau di sini ada sudut berpenyiku nih, sininya 30. Berarti di sininya berapa? Supaya sampai 90 ya 60 derajat. Seperti itu. Terakhir ada namanya sudut bertolak belakang. Jadi basically sudut bertolak belakang itu adalah kalau ada dua garis yang berpotongan, ingat ya, berpotongan, dia membentuk titik potong. Sudut yang ada di sini tuh bakal sama dengan sudut yang ada di sini. Begitu juga dengan yang ada di sini, seperti itu. Kalau teman-teman lihat ya,
Kalau satu lingkaran di sini tuh ada berapa derajat? 360 kan? Di sini sudah diketahui 2 buah. 90. Di sini juga 90. Berarti sisanya berapa? 180. Di sini ada 2. Kan aku bilang tadi, kalau total 2 ini tuh bakal sama sudutnya bakalan sama. Itu 180 dibagi 2 biar sama, itu sama-sama 90. Jadi kita dengan diketahui 2 ini aja, kita udah bisa tahu berapa sih jumlah sudut-sudut lainnya dengan rumus atau konsep sudut bertolak belakang seperti itu. Nah, ini juga poin terakhir dari objektif material kita. Ada namanya sudut antar dua garis bersilangan. Nah, jadi ada yang namanya sudut sahadap yang besarnya sama, sudut berseberangan, sudut sepihak, semua ini besarnya sama. Cuman beda di nanti gimana hubungannya aja. Contoh, kita ambil satu. Sudut sahadap. Di sini contohnya adalah A dan 1. A dan 1 sehadap. Sama-sama dia menghadap ke atas. Ya enggak? Terus ada B dengan 2. B dengan 2 sama-sama menghadap ke sini, ke kiri bawah. C dengan 3 sama-sama menghadap ke kanan bawah. Dan begitu juga D dengan 4. Nah, intinya mereka sama-sama menghadap ke arah yang sama. Next, itu ada sudut berseberangan. Sudut berseberangan ini kita ambil contohnya C dengan 1. C dengan 1. Nah, mereka itu berseberangan. Sama kayak yang tadi. Ini juga berseberangan. Maaf. Ini juga berseberangan. Nah, jadi konsepnya mirip-mirip. Nah, berseberangan juga termasuk B dan D. B dan D juga tadi berseberangan. Terus A dan C. A dan C. Terus A dan 3. Mereka ini sama-sama berseberangan. Alias mereka berlawanan hadap. Nah, itu kata-kata yang lebih tepat untuk menggambarkan sudut berseberangan ini. Dan yang terakhir ada namanya sudut sepihak. Contoh D dengan 1. Sepihak dia. Terus juga ada B dan 3. B dan 3. Seperti itu. Basically itu sebenarnya kayak sudut ini tuh membentuk sudut yang berpelurus sebenarnya. Ini salah. Sorry, ini sedikit ralat. Nanti sudut sepihak itu adalah totalnya 180 derajat. Karena mereka lurus. Coba anggap aja nih. D dan 1. D dan 1. Si satunya ini kita pindahkan ke sebelah sini. Dia akan sama besar dengan A kan. Jadi otomatis kalau diketahui sudut D, A-nya kita bisa ketahui dengan cara kita buat total dari A dan D ini adalah 150 derajat. Alias sisanya nanti kita dapatkan. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham, kita coba langsung ke contoh soal aja. Nah, aku udah coba copy paste ke notes. Oke, kita coba kerjain ya. Oke, pertama seperti yang pernah aku bilang, kalau kita ketemu soal, baca dulu baik-baik. Jika garis yang berpotongan membentuk sudut 45 derajat. Jika garis pertama memiliki panjang 15 cm, berapakah panjang garis ketiga jika garis ketiga tegak lurus dengan garis pertama? Oke, kita buat ada 2 garis nih. Ada 2 garis. Mereka itu saling berpotongan. Membentuk sudut 45 derajat. Jika garis pertama memiliki panjang 15 cm, berapakah panjang garis ketiga jika garis ketiga tegak lurus dengan garis pertama? Kita anggap ini adalah garis pertama. Dan ini adalah garis kedua. Nanti garis ketiga berarti dia bilang tegak lurus dengan garis pertama. Berarti nanti bakal ada di sini. Karena dia tegak lurus. Siku-siku. Nah, seperti tadi kita tahu, kalau ini membentuk segitiga ya. Ini membentuk segitiga, otomatis jumlah sudutnya akan sama dengan 180 derajat. Kita udah tahu nih, satu sudut kita 45. Udah tahu lagi sudut kita ini 90 karena dia tegak lurus. Tambah 90. Tambah berapa hasilnya nanti jadi 180. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau nantinya sudut yang sebelah sini adalah 45 derajat.
dari hasil kita mencari tahu angka berapa yang bisa menghasilkan 140 dari perjumlahan ini. Nah, setelah itu baru kita tahu nih, karena ini sudutnya sama, dua ini. Jadi ini membentuk segitiga sama kaki ya nggak? Ini panjangnya bakalan sama. Nah, dia bilang tadi garis pertama panjangnya 15 cm. Garis ketiga, berapakah panjang garis ketiga? Garis ketiga berarti berapa? Ini sama kan? Berarti sama-sama 15 cm seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini juga udah aku copy paste ke sini. Ini adalah tipe soal isian ya. Kita baca dulu baik-baik. Sudut A dan B adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Oke, mereka berseberangan ya. Diketahui A-nya itu 4x tambah 5 dan B 2x tambah 21. Tentukan nilai X. Oke, tadi anggap ini ada sebuah garis. Mereka ini sudutnya berseberangan. Oke, sudut dalam berseberangan. Nah, otomatis kalau berseberangan ini mereka akan sama ya. Mereka berdua tuh akan sama, berarti sudut A akan sama dengan sudut B. Nah, ya udah tinggal kita sama denganin. A-nya berapa tadi? 4x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 21. Kita coba pindah ruas. Di ini berarti 4x kurang 2x sama dengan 21 dikurang 5. 2x sama dengan berapa? 16 ya. 16 berarti x kita adalah 8. Nah, dapat nih x kita adalah 8. Mudah nggak teman-teman? Simple aja sebenarnya. Asalkan teman-teman tahu makna dari pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan tuh ya mereka berseberangan aja kayak gini. Nah, tidak beda hadapnya. Nah, kayak tadi aku bilang. Nah, itu langsung next aja. Sini juga udah aku copy paste. Untuk soal yang ketiga ini adalah tipe soal pilihan multiganda alias jawabannya bisa lebih dari satu. Kita coba baca. Kita suruh beli centang kepada pernyataan yang benar. Ada 2 bidang kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mulai dari A. Kedudukan titik H. Titik H, kita lihat titik H di sini. Terhadap bidang 1, 2, 3, 4 berada di luar. Apakah titik H ini berada di luar 1, 2, 3, 4? Enggak dong, dia ada di dalam 1, 2, 3, 4. Berarti ini salah. Lanjut ke B. Kedudukan titik G adalah berada pada garis F. G, mana garis G? Titik G ada pada garis F. Iya enggak? G di sini, F di sini. Berarti enggak, ini salah juga. Garis F sejajar dengan garis AB. Dan garis 34. Garis F ini, garis AB ini, garis 34 ada di sini di belakang ya, di belakang. Nah, berarti mereka kalau ditarik terus bakal ketemu nggak? Enggak, makanya ini kita bisa bilang kalau ini adalah sejajar nih benar. Kemudian D, garis F berpotongan dengan bidang 2, 3, 6, 7 dan bidang ABEF. F mana F? Aku coba hapus dulu ya, biar lebih mudah lihatnya. Nah, garis F tuh berpotongan dengan bidang 2, 3, 5, 7. 2, 3, 6, 7, sorry. 2, 3, 6, 7, oke. Dan bidang ABEF. ABEF. Berpotongan nggak teman-teman? Ya, berpotongan seperti itu. Oke, sorry. Untuk garis 2, 3, 6, 7 itu memang berpotongan. Tapi untuk garis ABEF mereka justru garis SF ini ada berada dalam bidang ABEF ini. Jadi ini nggak benar karena cuma satu pernyataan aja yang sesuai. Pernyataan lainnya ini salah. Jadi ini salah ya. Terakhir, bidang 1265. 1265 dengan EFGH. Berpotongan. EFGH.
Sini coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman panjangin, nantinya dia pasti bakalan berpotongan gak sih? Nah, teman-teman bayangin aja kalau bidangnya dipanjangin, pasti bakalan berpotongan, ada membentuk satu titik potong, berarti ini benar. Jadi, jawaban yang benar adalah C dan E. Nah, gampang kan teman-teman? Nanti kalau teman-teman rasanya kurang, boleh diperbanyak lagi latihan soalnya dan juga bisa dilihat nanti pembahasan yang udah aku sediain. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke slide. Oke, tadi kita udah coba bahas soal model soal isian singkat dan juga pilihan multiganda. Nah, terakhir aku coba ingat-ingat lagi review sedikit tentang materi yang udah kita pelajarin. Yang pertama kita belajar tentang kedudukan ya. Kedudukan di sana include gimana kalau garis sejajar itu kayak gimana. Terus kalau garis berpotongan, kalau garis silang, bersilangan, dan lain-lain sebagainya. Berada di dalam, dari luar, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, kita belajar tadi jarak. Jarak yang perlu teman-teman ingat adalah kalau titik ke titik itu sebenarnya gampang. Titik ke titik udah tinggal tarik garis, terus cari berdasarkan yang ketahui nantinya. Tapi ingat, kalau titik ke garis, kita harus buat sudut siku-siku supaya kita bisa, jadi nanti panjang yang dicari adalah panjang yang ini. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir kita tadi juga belajar mengenai sudut. Nah, gimana nanti kalau sudut berseberangan, kalau sudut berpelurus, berpenyiku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut-sudut lainnya. Itu nanti tinggal teman-teman review aja dan perbanyak latihan soal sebenarnya. Nah, sebenarnya juga matematika ini teman-teman bukan pelajaran yang teman-teman bisa hafal, tapi teman-teman bisa pahami. Jadi kunci supaya teman-teman bisa matematika adalah memahami, jangan dihafal, dan perbanyak latihan soal. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kita kali ini tentang subtopik, titik, garis, dan sudut. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Teman-teman, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada yang udah klik video ini dan juga kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang telah membiayai bahan pembelajaran ini sehingga ini bisa sampai ke teman-teman semuanya. Teman-teman juga bisa memberikan apresiasi kepada Let's Study baik secara finansial di rekening atau QRIS yang udah kita sediakan, dan juga secara non-finansial dengan cara teman-teman membagikan bahan-bahan pembelajaran ini kepada kerabat ataupun teman-teman di sekolah agar bahan pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat nantinya. Dan juga teman-teman jangan lupa banyak-banyak latihan dan juga banyak diperkuat lagi niatnya buat belajar. Semoga teman-teman semuanya bisa dimudahkan dalam UTBK. Dan juga jangan lupa ya teman-teman buat ikutin terus media sosialnya Let's Study di Instagram, TikTok, X, dan lain sebagainya. Supaya teman-teman semuanya nggak ketinggalan update dari Let's Study di kemudian hari. Seperti itu. Mungkin sekian teman-teman. See you di video selanjutnya. Bye-bye.